Capres-Cawapres nomor urut 02 mengatakan hari ini tidak ada agenda Prabowo Subianto bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ya, agenda Capres Prabowo Subianto hari ini yakni pertemuan internal. Jurubicara BPN Andre Rosiade menyatakan hari ini tidak ada agenda Prabowo Subianto bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan. BPN menyebut agenda Prabowo hari ini selain pertemuan internal, yakni memantau perkembangan C1. Sementara di kediaman Prabowo siang ini terpantau sepi. Terdapat puluhan karangan bunga baik di sisi kanan maupun kiri Jalan Kartanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karangan bunga itu datang dari berbagai kalangan. Prabowo sebelumnya disebut akan bertemu dengan utusan Capres petahana Joko Widodo Luhut Binsar Panjaitan. Namun jubir BPN Andre Rosiade menyebut tidak ada agenda pertemuan Prabowo Luhut pada hari ini. Sebelumnya rencana pertemuan itu disampaikan oleh adik Prabowo, Hasim. Menurut Andre, hingga kini Prabowo belum mengkonfirmasi akan bertemu dengan Luhut. Saudara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan disebut menjadi utusan Capres petahana Joko Widodo untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Ya, Luhut dinilai memiliki kedekatan pribadi dengan Prabowo sehingga dipilih menjadi utusan oleh Jokowi. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan kedekatan secara personal sangat penting hingga Luhut diutus Jokowi bertemu Prabowo. Aditya menilai jika jadi bertemu, Luhut dan Prabowo akan membahas hal-hal normatif terkait pemilu yang sudah selesai dan harus bersama merekatkan persatuan. Sementara Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan pertemuan antara Luhut dan Prabowo rencananya akan dilakukan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta hari ini. Namun Hashim mengaku tidak mengetahui materi pertemuan itu. Sebelumnya saat mengumpulkan seluruh ketua umum dan sekretaris jenderal partai anggota koalisi Indonesia Kerja di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, Jokowi menegaskan persahabatan dengan Prabowo tidak akan putus. Jokowi mengatakan telah mengutus seseorang untuk bertemu Prabowo agar bisa berkomunikasi sehingga rakyat melihat bahwa pemilu sudah selesai dengan lancar, aman, dan damai. Saudara, terindikasi adanya pelanggaran 3 TPS di Kabupaten Pemalang akan lakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Jawa Tengah. 3 TPS di Kabupaten Pemalang akan melakukan pemungutan suara ulang. Hal tersebut disampaikan Mustakfirin selaku Ketua KPU Pemalang kepada awak media di kantor KPU Pemalang. Ia mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu karena di 3 TPS tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang kemudian pengawas TPS melaporkannya kepada Bawaslu. Adapun ketiga TPS tersebut adalah TPS 14 di Desa Taman Kecamatan Taman, TPS 11 di Desa Jerakan Kecamatan Taman, TPS 34 di Kelurahan Mulyo Harjo Kecamatan Pemalang. Awal kejadian ketika ada warga setempat yang sekarang telah ber-KTP luar daerah Pemalang dan hadir di TPS Desa Taman dan Jerakah. Kemudian memaksa minta surat suara kepada Ketua KPPS dan diberikan surat suara oleh KPPS untuk pemilihan Capres-Cawapres. Kemudian di TPS Kelurahan Jerakah terjadi pelanggaran saat salah satu anggota KPPS membuka tali segel kotak suara sebelum pembukaan pukul 7 pagi. Pemungutan suara ulang di 3 TPS tersebut rencananya akan dilakukan Kamis depan, sesuai hasil rapat pleno KPU Pemalang. Namun KPU Pemalang juga masih menunggu logistik surat suara kiriman dari KPU Pusat. Hingga saat ini KPU Pemalang juga sudah mulai memindai dan menginput data C1 ke aplikasi sistem hitung KPU Pusat yang berbasis online. Sedangkan di PPK, seluruh Kabupaten Pemalang masih menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara dari tiap TPS. Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun mencatat sekitar 30% pengisian formulir model C1 diduga terjadi pelanggaran administratif. Temuan ini akan dipertanyakan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan.
Komisioner Bawaslu Sarolangun Divisi Hukum dan Pelanggaran Pemilu Mudrika mengatakan berdasarkan pencermatan dan pengawasan di masing-masing TPS, banyak temuan di beberapa kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang tidak sempurna mengisi form C1. Salinan formulir yang sudah difotokopi oleh Bawaslu ini seharusnya tidak ada coret-coretan maupun yang ditip X atau dikoreksi. Padahal formulir C1 merupakan formulir yang berisi perolehan suara peserta pemilu karena form C1 akan jadikan data pegangan di tingkat TPS. Bawaslu mengimbau KPUD Sarolangun untuk mengutamakan akurasi data dalam rekapitulasi dan meminta penjelasan PPK terkait banyaknya temuan C1 yang bermasalah dalam rapat pleno di masing-masing kecamatan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah tempat pemungutan suara Kabupaten Tuban kemarin melakukan perhitungan suara. Sebabnya pihak kelompok penyelenggara pemungutan suara melakukan kesalahan dalam rekap perolehan suara. Tahapan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 telah memasuki rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Rekapitulasi di tingkat kecamatan ini salah satunya dilakukan di kantor Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Rapat pleno ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan yang diikuti oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, didampingi panitia pemungutan suara, pengawas, serta saksi-saksi dari partai politik, DPD, serta saksi presiden dan wakil presiden. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban menyatakan pelaksanaan pemilu 2019 di Bumi Wali berlangsung aman dan lancar. Hal itu sesuai dengan minimnya jumlah laporan serta temuan pelanggaran yang diterima Bawaslu Tuban selama proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Meski demikian, Bawaslu Tuban masih menemukan sejumlah kesalahan dalam rekapitulasi di tempat pemungutan suara, sehingga dilakukan penghitungan suara ulang dengan memanggil berbagai pihak, termasuk dari saksi peserta pemilu. Kesalahan rekapitulasi di tingkat PPS tersebut terbilang wajar karena petugas banyak yang kelelahan karena bekerja hampir 24 jam non-stop. Namun terkait dengan hasil hitung di beberapa TPS, memang ada beberapa kekeliruan dan perlu dilakukan pembetulan terkait dengan masih ada yang salah dalam melakukan penjumlahan maupun pencatatan dari hasil surat suara yang sudah dicoblos. Semisal kayak ada surat suara yang dicoblos partai politiknya dan calon calegnya itu dihitung dua-duanya. Di beberapa TPS itu masih terjadi. Untuk wilayah yang mengalami salah rekapitulasi dan dilakukan penghitungan suara ulang diantaranya di Kecamatan Semanding, yakni di Desa Tegal Agung TPS 09, serta Kelurahan Gedung Gombo TPS 15. Selain itu di Kecamatan Bangilan terdapat 2 desa yakni Desa Banjarworo TPS 12, serta Desa Kedung Mulyo TPS 1. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan.